Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan wa yajma'u udah mare la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hah? Iya mare terusannya mana? Hah? Baik wa yajibu 'alal mukallafi aidan an yaqtaqida annal malaikata alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukarramin, dan wajib atas orang mukallaf pula oleh bahwa ia meyakini annal malaikata akan bahwa malaikat ini nggak bisa speaker dalam. Ini speaker luarnya bagus, yang di dalam kurang kedengeran. Dalam aja enakan. Ya siap. Nah, cakep tuh, betul. Jadi saya pengen yang di dalam masjid paham, yang di rumah mau nggak niat ngaji, mau paham mau nggak terserah dia. Ini yang niat ngaji nih biar ngerti. Cakep nih. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan, tuh cakep tuh. Dan wajib atas orang mukallaf pula an yaqtaqida, oleh bahwa meyakini oleh orang mukallaf annal malaikata akan bahwa para malaikat alaihimus salatu wassalam. Halaman berapa ini? 15. Min jumlati ibadillahil mukarramin, yaitu termasuk dari sebagian hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa annahum ma'sumuna min jami'il ma'asi, dan bahwa malaikat itu terpelihara dari seluruh dosa. Munazzahuna min sifatil bashar, lagi maha suci dari sifat-sifat manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Segini dah kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul yang disingkat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malam hari ini kajian kita tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Ini yang harus difahami. Karena itu kata yai kita, wa yajibu 'alal mukallafi aidan, seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya tentang adanya malaikat. Adanya dulu. Jadi berbicara iman kepada malaikat, ada beberapa ketentuan yang harus kita fahami.
Yang pertama, kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Banyak ayat yang menerangkan tentang adanya malaikat. Masih di Al-Baqarah saja, Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal Al-Baqarah seperti di ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Begitu. Ingatlah seketika Allah berfirman kepada malaikat, ini jahilun fil ardi khalifah. Itu menunjukkan malaikat itu ada. Kita wajib percaya. Sampai di ujung Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat. Apa arti beriman kepada malaikat? Pertama, kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa ada namanya malaikat. Dan Islam menjadikan keimanan kepada malaikat sebagai bagian rukun iman. Dari 6 rukun iman, maka iman kepada malaikat ini adalah esensi ajaran daripada ajaran Islam. Orang yang percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah, konsekuensinya dia kudu percaya tentang apa saja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari Allah, di antaranya tentang adanya malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima imannya seorang mukallaf bila tidak disertai keimanan dengan adanya malaikat. Sebab Rasul ini dibekali kitab yang membawa adalah malaikat. Maka kita kudu percaya seyakin-yakinnya tentang adanya malaikat. Kalau kita enggak percaya tentang adanya malaikat, maka kita jadi kafir. Enggak diterima iman kita. Karena iman kepada malaikat ini adalah bagian daripada rukun iman. Sudah jelas, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun, semuanya para rasul dan orang mukmin amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, juga beriman kepada malaikat. Kita wajib percaya tentang adanya malaikat. Itu satu. Kedua, wajib orang yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin seyakin-yakinnya bahwasanya malaikat itu termasuk hamba Allah. Dia makhluk ciptaan Allah. Jadi bukan Tuhan, dewa-dewa orang sebut. Bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Tidak boleh kita menyembah malaikat, sebab dia malaikat statusnya hamba Allah. Meski kita enggak ngelihat kepada malaikat, karena masuk pada alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang tidak kelihatan oleh kita.
termasuk tentang malaikat. Kita wajib percaya wong berdasarkan Quran dan hadis bahwa malaikat itu ada dan merupakan hamba ciptaan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata Sayyidatuna Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu, kata Nabi, dicipta. Kalau dicipta berarti ada dia bukan Tuhan, dia hamba, diciptanya dari cahaya. Kata Nabi, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi, malaikat itu diciptanya dari cahaya, sedangkan jin dari api, dan manusia Adam, yakni manusia, seperti apa yang telah diterangkan bagi kalian dari tanah. Jadi malaikat ini dicipta, itu merupakan makhluk Allah. Tidak layak kita sembah karena makhluk. Jangan sampai jeruk makan jeruk, makhluk nyembah sama makhluk. Enggak. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Begitu. Ada jisimnya, ada, tapi dari cahaya. Cahaya itu biar banyak nih ditambahin lampu lagi masih muat. Wong dari cahaya, dipegangnya nggak kena. Wong cahaya, dipegangnya nggak kena. Dan malaikat ini hamba Allah, hamba Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kata kitab kita al-mukarramina, hamba yang dimuliakan. Jadi hamba Allah yang mulia, itu malaikat. Jadi pertama, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya malaikat itu ada. Kedua, kita wajib yakin malaikat itu adalah makhluk Allah, bukan Tuhan. Tiga, makhluk Allah yang dimuliakan. Dimuliakan tuh diciptanya dari cahaya. Dari cahaya. Bukan ruh doang. Ada jisimnya tapi dari cahaya. Kayak kita, bukan ruh doang, ada jisimnya, yaitu badan dari tanah. Malaikat ini dicipta oleh Allah dari cahaya. Dari cahaya. Malaikat. Kemudian kita wajib yakin, seyakin-yakinnya malaikat ini adalah dia sebagai malaikat dibebaskan, maksumuna min jami'il ma'asi. Karena makhluk mulia, malaikat itu terpelihara dari dosa. Jadi malaikat itu enggak ada yang ngerjain dosa, enggak ada. Malaikat semuanya nurut sama Allah. Karena malaikat adanya akal doang, enggak ada nafsu. Adanya akal doang. Jadi nurut mulu sama Allah. Kalau manusia ini ada nafsu, kalau binatang nafsu doang, akal enggak punya. Maka yang namanya binatang kerjaannya hardolin, dahar modal ulin. Kerja sapi ke sawah, ketemu dohor istirahat makan di padang rumput, bukan warung padang.
kerja lagi, sore pulang ke komplek Ulu Jami, kandang namanya, kandang, untuk tidur. Besok pagi begitu. Kenapa dia nggak ketemu dohor, asar, maghrib, isya, subuh? Sebab dia adanya nafsu doang, tidak ada akal. Kalau malaikat nurut mulu sama Allah, sebab adanya akal doang. Manusia gabungan antara akal dan nafsu. Kalau dia bisa mengendalikan nafsunya, lebih tinggi dari malaikat. Kalau dia kalah akalnya dengan nafsu, lebih rendah dari binatang. Maka manusia ini terserah mau duduk di mana. Mau kayak malaikat bagus, mau kayak binatang silahkan. Karena kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib yakin. Jadi pertama wajib yakin malaikat itu ada. Kedua wajib yakin malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Ketiga kita wajib yakin malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaannya dia terpelihara dari dosa. Keempat, kita wajib yakin bahwa malaikat itu terbebas dari sifat manusia. Karena adanya akal doang. Apa terbebas dari sifat manusia? Kalau kita perlu makan, perlu minum, perlu tidur, demen sama lawan jenis, itu kita, manusia. Ada orang laki demen perempuan, itu manusia. Perempuan demen sama laki, manusia. Kalau manusia nih laki demen laki, ini patut dicurigai kemanusiaannya. Begitu. Sampai kebinatangan aja masih dicurigai. Kebinatangan. Namanya disebut LGBT. Ini ama binatang aja nggak diterima. Ama binatang. Jadi saudara pernah lihat nggak ada ayam jago demen banget sama ayam jago? Ada nggak? Ada nggak? Ayam jago tuh demennya sama apa? Iya, sama babon. Ayam perempuan, ayam. Jadi kalau ada orang laki tuh demen sama orang laki, sama ayam aja tinggian ayam. Orang kita belum pernah dengar ada ayam laki demen banget sama ayam laki. Belum pernah kita temuin. Tapi kalau manusia ada. Begitu. Ini jauh ini. Begitu. Lebih rendah daripada binatang. Loh, belum ada. Dicurigai kewarasan akalnya. Ini akalnya nggak waras. Mau ngapain dia? Mau adu golok dia? Ini nggak bener ini. Kalau yang kayak begitu. Malaikat munazzahuna an sifatil bashar, kata kitab kita. Malaikat itu maha suci dari sifat-sifat manusia. Maknanya tidak ada pada malaikat sifat kayak kita. Apa tuh? Makan, minum, apalagi tidur, demen sama perempuan, nggak ada. Jadi kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu kagak makan, bahwa malaikat itu kagak minum. Wajib yakin bahwa malaikat itu tidak beranak pinak, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada bini, bahwa malaikat itu tidak tidur. Kita harus yakin. Kenapa? Enggak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat manusia biasa. Maka malaikat ini karena enggak ada sifat manusia biasa, saat ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala, dia enggak mati. Enggak mati.
Jadi wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Kecuali Allah yang kehendaki enggak mati. Dengan tiupan pertama tuh enggak mati. Begitu. Kenapa? Karena malaikat ini adalah hamba yang dimuliakan. Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Zukhruf, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman. Malaikat itu hamba-hamba Allah. Cuman orang kafir, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka orang kafir itu menganggap malaikat itu jenis kelamin perempuan. Ini ditentang oleh Al-Quran. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan saat penciptaan malaikat? Kata Allah, satu tabu syahadatuhum wa hum yus'alun. Akan dicatat statement mereka dan bakal dimintai pertanggungjawaban yang bilang bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Jadi siapa orang mengata malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, maka kafir detik itu juga. Bila ada orang bilang malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, hukumnya fasik, dosa besar. Kenapa enggak jadi kafir? Seringkali malaikat itu kalau datang kepada Nabi berbentuk laki-laki. Berbentuk laki-laki. Ini fasik. Yang mengata malaikat laki-laki ini mah karena kemampuan malaikat. Singkatnya, malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak beranak pinak, enggak ada bapak, enggak ada ibu, enggak ada bini, enggak ada anak, begitu, enggak tidur. Jadi malaikat. Makanya kita dilarang nyontoh malaikat. Maka yang disuruh nyontoh kita sama Nabi, sama-sama manusia. Begitu. Malaikat doyan nongol-nongol, enggak. Bukan itu makanannya. Gitu, nasi uduk kagak. Kalau kita nyontoh malaikat, kita kagak bakal makan nasi uduk, kepala kakap, rendang, kagak. Karena malaikat enggak makan, enggak minum. Apa makanannya? Zikir. Maka kalau bila manusia makanannya zikir, itu lebih tinggi dari malaikat. Gitu. Malaikat makin banyak zikir makin kenyang. Gitu. Coba aja tuh orang talian Yasinnya 10 kali, ngamuk-ngamuk dia, tambah perih. Manusia dia, manusia. Begitu. 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 Manusia begitu ada lapang. Malaikat enggak ada. Malaikat karena enggak ada sifat manusia. Enggak ada jenis kelamin. Kenapa? Enggak ada keterangan. Sesuatu yang Allah tidak berikan keterangan, kita tidak boleh mengklaim. Begitu. Maka malaikat itu tidak laki, tidak perempuan. Cuman bagaimana kalau orang mengata perempuan, kafir detik itu juga nyoret Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mengomentari laki-laki. Maka kata ulama, bila ada orang mengata malaikat itu jenis kelamin laki-laki, dosa besar, menyalahi dalil, namun tidak kafir. Karena seringkali datang kepada Nabi bentuknya laki-laki. Seringkali bentuknya malaikat Jibril saja datang kepada Rasulullah sebanyak 124.000 kali. Bentuknya laki-laki seringkali. Sahabat Nabi yang paling gantengnya tuh namanya Dahya Al-Kalabi. Ganteng banget. Ganteng. Ampe bintang Bollywood India. Siapa tuh? Iya, Serokan. Itu masih gantengan Dahya Al-Kalabi dibanding Syahrul Khan segala macam. Itu masih gantengan Dahya Al-Kalabi. Ganteng banget. Itu Jibril suka datang kepada Nabi bentuknya Sayyidina Dahya Al-Kalabi. Sering kali datang ke Rasulullah SAW. Kita manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali yang pangkatnya Nabi dan Rasul.
waktu Ibnu Abbas ditawarin oleh Rasulullah SAW, mau minta apa kamu? Begitu. Karena khidmatnya banyak sama Nabi. Ya Rasulullah, saya pengen lihat malaikat Jibril dengan wujud yang asli. Kata Nabi, ya Ibnu Abbas, lan yaral malaka basyarun illa wa qad amiya. Tidak ada manusia biasa yang melihat malaikat kecuali buta, illa Nabi, kecuali yang pangkatnya Nabi dan Rasul. Enggak bisa lihat wujud malaikat yang asli, enggak bisa, kecuali buta. Kata Ibnu Abbas, boleh dan Nabi, enggak apa-apa, buta juga. Kalau bisa sih udah tua aja. Kalau udah tua saya buta boleh. Tapi saya pengen lihat malaikat yang asli. Sebab malaikat dari cahaya, petromak aja nih, sejam aja kita. Ini petromak. Kagak lihat. Apalagi malaikat yang beribu-ribuan. Mesti kita bakal buta. Enggak bisa. Maka Ibnu Abbas pas udah umurnya di atas 50 tahun buta. Alhamdulillah, emang Nabi udah bilang buta-buta. Ibnu Abbas pas udah tua. Begitu. Karena ngelihat malaikat yang asli, terang. Begitu. Ilmunya banyak Ibnu Abbas. Dan kita wajib yakin bahwa malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang cakep-cakep. Diberi kemampuan malaikat itu dengan bentuk yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang ganteng-ganteng. Tandanya malaikat Jibril mampu berbentuk seperti bentuk manusia. Bentuknya ganteng-ganteng. Sebagaimana jin bisa berbentuk dengan bentuk yang buruk-buruk. Bisa. Lihat film-film horor, nggak ada yang itu. Tapi orangnya aslinya cantik, itu karena film begitu, susana begitu. Tapi yang namanya jin nggak bisa. Bentuknya mesti jelek-jelek. Mak lampir nggak ada bentuk yang keren-keren, pakai jas nggak ada. Begitu. Bentuknya begitu. Jin tuh begitu. Tapi malaikat itu mampu berbentuk dengan bentuk manusia tapi yang ganteng. Begitu berdasarkan dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran pada surat Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat 24 sampai ayat berapa, 28, Allah jelaskan dalam Al-Quran, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Apakah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia-mulia. Tamu manusia berbentuk sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi malaikat itu mampu dengan wujud manusia. Dalam hadis Sahih Muslim, Sayyidina Umar bin Khattab bercerita tentang wujud manusia. Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad. Saat kami sedang duduk-duduk satu hari bersama Rasulullah, kami para sahabat, tiba-tiba ada sosok laki-laki datang dengan rambut yang hitam rapi, pakaian yang putih bersih. Dikata orang jauh kita nggak kenal, dikata orang dekat dandanannya rapi. Laki-laki. Ujungnya Nabi menjelaskan itu malaikat Jibril. Artinya malaikat mampu berwujud manusia. Berwujud dengan bentuk laki-laki. Bentuk itu banyak. Sering berbentuknya Sayyidina Dahyah Al-Kalabi yang bentuknya ganteng-ganteng. Jadi itu malaikat Jibril sering datang sama Nabi dengan bentuk daripada Sayyidina Dahyah Al-Kalabi.
Oleh karena malaikat ini saudara termasuk hamba Allah yang dibebaskan daripada sifat manusia, maka malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah tentang berbicara waktu. Jadi jangan heran malaikat nih begitu, jangan anteng-anteng. Itu malaikat lagi mainnya di Gaza, banyak yang mati, udah 11.000 yang mati. Kayaknya malaikat Israel di Gaza, aman dah kita di Ulu Jami. Jangan begitu. Malaikat ini mampu menempuh jarak yang jauh. Malaikat. Jadi karena malaikat ini agung, besar, gede, malaikat ini, maka bumi di mata malaikat segede piring. Bumi ini di mata malaikat maut. Jadi walaupun orang tuh tinggal di Amerika nih kayak piring begini, orang tinggal di Amerika, nah, kita tinggal di Indonesia nih, mau nasi di piring, mau nyabut piring selemari, perlu waktu enggak? Enggak, tinggal comot doang. Jadi jangan kita anteng-anteng nih kayak lagi main di Gaza nih, Ulu Jami jauh, jangan. Sebab malaikat diberi kemampuan oleh Allah berbeda dengan manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Malaikat itu enggak. Makanya dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman, ada kisah menarik ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Di zaman Nabi Sulaiman ada anak muda datang sama Nabi Sulaiman, masih muda, dengan muka yang rada kusut. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, ini konveksi saya lagi menurun banget. Kayaknya usahanya konveksi. Kayak orang Ulu Jami. Emang ada yang usahanya konveksi nih? Yang ngaji ini ada enggak? Enggak ada. Jadi usahanya menurun. Lagi payah usahanya. Mau tolonglah bagi wiridan amalan biar saya ini usahanya meningkat. Apa yang mesti saya harus baca, begitu. Lagi begitu ada yang datang ke Nabi Sulaiman, orang laki-laki datang. Begitu ditanya, dia denger nih obrolan. Sopo sampean? Saya malaikat maut. Itu si pemuda goyang. Waduh, malaikat maut lagi udah datang main-main di kampung gua, bahaya. Malaikat maut datang karena Nabi Sulaiman di Palestina adanya. Udah main di kampung kita, ini bahaya, bisa mati. Maka kemudian pas lagi begitu ngobrol, itu si pemuda ngomong sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya minta dong mukjizatmu, angin mukjizat Nabi Sulaiman. Saya pengen ke Cina, ke negeri Cina. Sedangkan dari Palestina ke Cina tuh jauh. Kata Nabi Sulaiman, mau ngapain? Enggak, saya mau ke Cina dulu. Ntar gampang wiridan. Dia ngeri, takut dicabut karena malaikat maut udah main-main di kampung dia. Takut mati. Amalan bagaimana? Masalah amalan mau gampang lah. Yang penting saya minta naik sejadah, pengen ke Cina. Ila ardis Sin, begitu di kitab tuh, di negeri Cina. Maka kemudian karena dia merengek-rengek sama Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya dipasang sejadah, pergi ke Cina. Dia. Lalu kemudian malaikat maut nanya, itu ngapain tamu yang di sebelah itu? Begitu. Itu dia, saya juga gak ngerti. Dia datang kemari kusut, katanya usahanya lagi menurun. Minta wiridan. Ujuk-ujuk dia minta ke Cina. Begitu.
Saya kagak ngerti. Kata malaikat maut, tahu nggak? Dia mati. Udah mati di Cina. Dari tadi saya liatin ini orang catatannya matinya di Cina. Kok ada di sini? Matinya di mana? Di Cina matinya. Kok ada di sini? Jadi tadi apa? Ya itu dia minta naik itu angin biar ke Cina. Ya udah mati. Gitu. Dia mati. Dikata dia lari tuh dari Palestina ke Cina biar maksudnya panjang umur. Karena Cina tuh jauh dari Palestina. Dia maranin mati. Dikata malaikat maut kayak manusia, jauh ini sama Cina, jauh. Kagak, orang bumi itu segede piring. Yang di Cina sama di Palestina tinggal. Jadi karena malaikat ini memiliki kemampuan tanpa jarak. Malaikat itu tanpa jarak. Itu malaikat. Kita wajib yakin keterangan agamanya begitu. Jadi jangan kita lari dari mati. Emang ketahuan juga sama malaikat maut. Orang mau ada di mana aja. Biar kata kita di Indonesia, di Amerika nyabut gampang, tinggal nyabut doang orang di piringnya. Yang di mana ini? Matiin doang. Orang malaikat itu tanpa jarak. Jadi begitu. Jadi kita nggak perlu lari dari mati. Emang kita mau maranin mati. Kalau mau jujur, mati tuh kita maranin mati, apa mati maranin kita ya? Mati maranin kita, apa kita maranin mati? Yang benar nih. Iya, bukan, iya. Jadi sebenarnya mati maranin kita, nyamperin kita, apa kita sebetulnya nyamperin mati? Kedengeran gak sini ya? Kedengeran gak? Jadi yang benar mati nyari kita, apa kita nih nyamperin mati? Ini yang benar. Kita ya. Bukan mati nyamperin kita. Kita nyamperin mati apa mati nyamperin kita? Kita nyamperin. Begini saudara, biar saudara paham. Ini namanya lahir kita. Lahir. Begitu. Jadi lahir itu bahasa Inggrisnya B. Bahasa lahir itu bid. Itu artinya lahir. Mati itu ujung di sini. Bahasa Inggrisnya pakai dead. Itu mati. Nah, ini orang jalan. Ini umpamanya kita umurnya kata tuanya 60. Setahun, 2 tahun, ini 30 tahun, 40. Mati mau diem aja di sini. Kita nih nyamperin mati. Mati mau diem aja. Mati mau. Maka kita ini nyamperin, bukan mati nyamperin kita, bukan. Nggak ada mati nyamperin kita. Kita yang nyamperin mati. Gitu. Maka orang tersebut antara B sama D itu ada C. C itu namanya choice. Pilihan. Terserah kita. Mau kemana ujungnya. Sebelum D itu. Milih apa kita? Begitu. Milih apa? Terserah. Pilihan ada 3. Milih 2 enggak sah. Milih 3 enggak sah, 3-3-nya dipilih. Pengen sah milihnya 1. Bener enggak? Begitu. Lah kita nggak ngomongin politik, ini ngomongin ini nih. Mati.
Iya, iya. Ngomongin mati. Jangan dicatat, Bang. Abang kita udah mau nyatet aja. Waduh, bahaya ini. Bukan itu kita. Gitu kita. Bukan. Jadi kita orang nih jangan dicatat. Waduh, dicatat. Saya minum dulu dah. Ya catat boleh dah. Iya, boleh. Gitu. Hah? Iya, jangan dua-duanya. Itu enggak sah. Tiga apalagi enggak sah. Kalau pengen sah, satu. Itu baru sah begitu. Begitu. Itu aturan yang ada, aturan. Saya ngewakili aturan aja. Begitu. Jadi kita nih maranin mati. Jadi orang ke rumah sakit tuh maranin mati. Begitu. Kalau belum waktunya dia sembuh. Kalau udah waktunya dia mati. Minum obat itu ngelihat. Kalau memang udah ajalnya minum obat, malaikat maut ngelihat. Badan nggak ada reaksi dengan obat, mati. Ada reaksi obat, hidup. Berarti dia belum mati. Jadi kita tiap hari itu maranin mati. Maranin mati. Nggak ada yang namanya mati. Ngejar-ngejar kita, nggak ada. Itu contohnya tadi pemuda. Kata malaikat maut, ngapa ada di Palestina? Kan ceritanya di ini ya, di Cina, masa ada di sini. Ini bentar lagi nih mati. Dia bisik-bisik. Nah bisa bertanya ngapain tuh? Itu dia minta usahanya maju. Dia ngeri. Begitu, nggak ngerti minta wiridan, ujung-ujungnya minta ke Cina. Itu dia, saya juga bingung. Ngapain ini catatannya ke Cina ada di sini? Jadi sekarang di mana? Cina, udah mati. Emang matinya di Cina? Gitu. Jadi namanya kita tuh maranin. Jadi mati itu nggak perlu ditakuti. Jangan kita takut sama mati, jangan. Salah kita. Gitu. Kita takut mati, mati juga. Berani mati, mati juga. Jadi biasa aja mati. Orang ada ujungnya. Begitu, mati. Mati jangan ditangisi, jangan. Kayak Petromak. Ada Petromak, minyaknya habis. Mati enggak? Mati. Gitu. Nangis enggak kalau Petromak mati? Kenapa? Emang minyaknya habis? Itu minyak namanya umur. Kenapa mati? Emang umurnya habis? Begitu umurnya udah habis. Ya biasa kalau mati, nggak usah dibingungin, emang ada waktunya. Itu begitu sudah. Singkatnya, malaikat itu tidak ada jarak. Sehingga malaikat itu, biar kata orang tuh ada di Indonesia, ada di Arab, bisa aja kalau ajalnya udah datang dicabut. Jangan bingung. Nabi pernah nanya sama malaikat maut, wahai malaikat Azrail, saya nanya sama ente tentang nyabut nyawa, bagaimana? Ya Rasulullah, nyamuk aja nggak bisa saya matiin kalau makanannya belum habis, kalau rezekinya belum habis. Kalau rezekinya udah habis, mati. Rezekinya udah habis, mati. Jadi orang dipukul sama dia, enggak kena, emang rezekinya masih ada tuh nyamuk. Begitu. Kalau rezekinya udah habis, kena mente, kena digebuk. Jadi kita nih maknanya kalau masih hidup kudu tenang kalau urusan rezeki. Kalau kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Jangan kita pikirin hidup mau pensiun lagi, jangan, masih hidup. Gitu. Kalau masih hidup rezeki kita masih banyak. Jangan takut. Jangan gusar. Banyak rezeki kita kalau masih hidup. Malaikat. Jadi jangan dikata nih bagaimana ini malaikat ini nyoal, bagaimana mukul di kubur. Lah beda dengan kita. Itu malaikat. Singkatnya, malaikat ini tidak ada sifat-sifat manusia biasa. Enggak ada. Wajib kita yakin adanya malaikat, dan malaikat ini kalaulah ibarat manusia ini berbicara dengan kementerian. Ada yang ngurusin rezeki, begitu, menteri keuangan dan sosial, itu malaikat Mikail.
Ada yang urusannya ilmu, malaikat Jibril, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu. Ini urusannya nih. Jadi urusannya. Jadi kita jangan takut. Rezeki saya, rezeki kita semua di malaikat Mikail aja masih banyak. Di Allah jangan tanya. Jadi kita jangan bingung. Begitu. Kenapa kita rezekinya seret? Jangan-jangan malaikat yang ngatur rezeki kita jarang kita bacain Fatihah. Jarang. Fatihain tuh malaikat Mikail. Jadi dekat. Rezeki juga gampang. Jadi, kalau orang dekat mau ditolongin. Begitu orang dekatnya mau udah bisa dibisikin. Penguasa aja begitu kalau dia dekat sama dia dibantu-bantuin. Ya benar enggak? Begitu. Jadi kita nih jangan bingung sama rezeki, jangan. Banyak di malaikat Mikail, banyak. Dan malaikat ini luar biasa. Jadi malaikat ini dicipta sebelum Nabi Adam dicipta. Sebelum Nabi Adam dicipta, malaikat sudah dicipta duluan oleh Allah. Semuanya malaikat udah dicipta. Tandanya Allah bilang wa idh qulna lil malaikat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya ada. Seketika berkata oleh Tuhanmu kepada malaikat, saya bakal menciptakan khalifah, pengelola bumi. Maksudnya Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi maknanya malaikat udah dicipta dulu sebelum manusia. Di malaikat cipta dulu. Yang jagain kita banyak malaikat. Maka kita tidur, kecoa nggak masuk di mulut kita, dijaga sama malaikat. Di kuping kita nggak ada semut masuk, lagi tidur. Bini kita aja yang demen sama kita tidur juga, ngoroknya kencang lagi. Begitu. Tuh kuping kita kebuka tuh semut nggak masuk, dijaga oleh Allah lewat malaikat yang jaga kita. Gitu. Allah tuh sayang sama kita. Maka malaikat ini nih fungsinya nyatet kita biar kita hidup di dunia bahagia. Nanti ada malaikat namanya Mika, ada malaikat Raqib, Atid, nyatetin. Kayak kita ngaji dicatat, dia ngaji ganjarannya sekian, dia berangkat sekian, gitu. Ngajinya ini ada catatan, semuanya ada. Jadi kita sedekah, kita apa? Jadi kita ini artis, disorting oleh malaikat. Jadi kita nggak perlu kita riak-riak. Yang kita sumbangin udah kita sumbangin, gak usah kita ingat-ingat. Kayak kita aja tuh, di sepiteng, kita kan gak ingat. Udah berapa liter ya kencing saya di sepiteng? Udah pernah ngitung belum? Udah pernah ngitung belum? Belum. Ada rencana nggak pulang ngaji nih mau ngitung? Tuh namanya ikhlas. Begitulah kita dalam berbagai ibadah. Udah lepas aja. Udah ada Raqib Atid yang nyatet. Udah percayakan aja sama dia. Jadi kita jangan hitung itu, biar dia yang itu. Udah ada yang bantuin. Jadi ada sekretaris pribadi, ada. Begitu. Penguasa itu ada sekretaris kabinet, ada. Udah ada kita. Sekretarisnya malaikat nyatetin. Jadi kita nggak perlu ria, pengen dipuji orang, pamer, pengen dinilai orang, nggak usah. Udah ada malaikat yang nyatet kebaikan kita. Duit kita dicolong orang, udah tenang aja, udah dicatat sama malaikat, nggak usah kita bingung. Begitu, di catatan dia yang nyolong ada, di catatan kita ada, udah lepas, hidup tenang. Jadi kita jangan kita bingung-bingung. Ada orang ngata-ngatain kita, udah biarin, ada malaikat yang nyatet. Jadi ngapain kita pikirin? Dia habis ngata-ngatain, dia tidur, kita kagak bisa tidur. Meremelek, yang ngomongin kita tidur. Begitu. Kita gak bisa tidur. Nih gak bisa tidur nih ulah dia ulah kita. Ngapa dikerjain? Buah. Orang udah ada malaikat yang nyatet. Jadi tenang aja itu. Itu begitu saudara. Dan malaikat ini kembali wajib kita yakin dimuliakan oleh Allah, terbebas dari berbagai dosa. Karena malaikat itu mengerjakan apa saja yang Allah suruh dan tidak pernah mendurhakai Allah. La yaksuna
la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat apa itu At-Tahrim. Malaikat itu tidak mendurhakai Allah. Apa aja yang Allah perintahkan dikerjakan. Itulah malaikat. Jadi paling nurutnya daripada hamba Allah ya malaikat. Paling nurutnya. Kerjanya ibadah, mulu pikir, itu malaikat. Malaikat. Karena itu kita harus berupaya. Nyontok tuh kayak malaikat. Ini biar kita tinggi derajat. Bagus. Malaikat tuh kerjanya nolongin kita. Semuanya nolongin kita. Ada yang nggak nolongin kita. Begitu. Semuanya nolongin kita. Malaikat. Kita yang harus ada banyak ditolong oleh malaikat. Dia nyatetin kita ngaji, kita sholat, dia nyatet semuanya, dikumpulin sama malaikat. Nah, inilah wajib kita yakini. Singkatnya, pertama, wajib sebagai orang mukallaf yakin seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu ada. Dua, wajib yakin bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah, adalah hamba Allah. Malaikat ketiga, malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia. Keempat, malaikat itu adalah tidak pernah ngerjain dosa. Kelima, malaikat itu wajib kita yakin tidak ada sifat manusia biasa. Keenam, kita wajib yakin bahwa malaikat itu mampu berbentuk dengan bentuk yang indah-indah. Kalau jadi manusia, bentuknya laki-laki yang ganteng. Ketujuh, kita wajib yakin bahwa malaikat itu dicipta sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, kita wajib yakin bahwa malaikat itu paling takutnya hamba ama Allah. Demennya zikir dan ibadah. Demennya malaikat itu zikir dan ibadah. Makin kencang zikir, makin tinggi. Dan malaikat ini tugasnya mengabdi kepada manusia. Maka manusia kalau ibadah itu luar biasa. Diizinin kita ibadah aja luar biasa. Orang malaikat banyak banget. Begitu, banyak banget. Begitu, banyak sekali malaikat. Dan kita wajib imani adanya malaikat ini, sebab malaikat ini yang membawa kitab-kitab, dan kitab suci itu diberikan kepada rasul. Ini diantara keimanan kepada para malaikat. Begitu. Lalu timbul pertanyaan, ada berapa malaikat itu? Jumlahnya itu belum kita baca kitabnya. Dan kedua, apa tugas-tugasnya? Tinggal ini materi kita yang harus kita bedah pada pertemuan mendatang aja. Dan ketika kita udah tahu jumlahnya berapa, yang harus tahu kita nama-namanya dari malaikat. Berapa yang kita boleh tahu secara global. Ini nanti saja karena harus diabsen satu-satu daripada malaikat. Saya segini dulu kajian kita malam hari ini tentang malaikat. Ghafuri lil 'abdil ghururi wal farti fil umuri wa hama